Aksi Marcel Radival sang pesulap merah menjadi viral karena membongkar trik pawang hujan. Aksi tersebut rupanya semakin membuka tabir hitam yang selama ini membuat banyak orang terkesima karena terselubung ketidaktahuan. Lantas benarkah Marcel pun mampu untuk membuktikan bahwa semua trik tersebut adalah palsu? Dan seperti apa pendapat paranormal terkait aksi pesulap merah yang membongkar trik tersebut? Dan benarkah hal itu disusul aksi balasan dari para dukun yang merasa ditelanjangi pesulap merah untuk mencederai Marcel dengan mengirim santet? Lantas benarkah atas ancaman kiriman santet tersebut, pesulap merah malah menantang untuk mengirimkan santet teluh kepada dirinya? Tak hanya itu saja, aksi Gus Samsudin pemilik padepokan di Blitar pun juga melaporkan Marcel ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tuduhan tersebut pun dilayangkan Gus Samsudin setelah Marcel menyambangi padepokannya dan hendak membuktikan ilmu Gus Samsudin, namun diduga berujung ricuh. Di tengah laporan terhadap dirinya, seperti apa tanggapan Marcel? Benarkah Marcel masih menantang pembuktian dari Gus Samsudin terkait ilmu yang dimilikinya? Pasca diduga ricuh saat mencoba menyambangi padepokan Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur, Marcel pesulap merah pun juga mengaku merasa trauma atas peristiwa tersebut. Lantas benarkah Marcel tidak berani untuk mendatangi Blitar dalam waktu dekat ini hingga rasa traumanya hilang? Dan seperti apa klarifikasi Marcel atas tudingan netizen jika dirinya telah menodai para dukun yang kabarnya menyatakan jika dukun itu kalau tidak menipu melakukan asusila? Seperti apa klarifikasi Marcel terkait tudingan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi heboh dilakukan oleh Marcel Radival yang menamai dirinya sebagai pesulap merah. Ya, aksi tersebut menjadi viral setelah Marcel membongkar habis-habisan trik yang dipakai oleh paranormal dan juga pawang hujan. Hal tersebut rupanya dilakukan pesulap merah untuk mengedukasi masyarakat soal kebenaran di balik aksi pawang hujan yang kabarnya bisa menyetir alam hingga membatalkan turunnya hujan. Apa yang dilakukan oleh pesulap merah tersebut belakangan menuai beragam reaksi karena diduga membuka kedok terselubung di balik praktek yang mereka jalani. Lantas, bagaimana pendapat supranatural mengenai aksi pesulap merah yang membongkar trik paranormal? Untuk jadi pawang hujan di zaman sekarang gampang. Apa tuh? Misalnya Bang Ari nih, ke saya nih, Nah. tanggal berapa mau butuh pawang hujan? Misalnya tanggal 10 gitu ya? Tanggal 10 nih, Ah. tanggal 10 ya? Ah. Oh ya bentar ya, saya cek jadwal dulu. Sebenarnya nggak ngecek jadwal. Buka Google, ramalan cuaca 10. Tanggal 10. Tanggal 10. Ah. Kalau hujan, wah hujan nih. Bilangnya, oh saya udah ada jadwal. Oh, daripada nanti balik ya, iya. Terus kalau misalkan nggak ada juga, nggak hujan nih. Nggak hujan, berarti ada kesempatan untuk nggak hujan di saat itu. Walaupun ada kemungkinan gagal juga kan, perkiraan cuaca. Nah, ya udah, oke deal tanggal 10. Saya tinggal siapin alasan-alasan ketika gagal doang. Kalau saya perhatikan semangatnya pesulap merah ini sebenarnya ingin memberikan edukasi juga bahwa kejadian-kejadian yang ada yang mungkin mohon maaf paranormal yang tidak mempunyai tanggung jawab itu ada pembohongan publik, sehingga pesulap merah pastinya pernah dia merasakan atau belajar dalam ilmu-ilmu sulap maupun ilmu-ilmu yang menyangkut tentang
ya ilmu santet, entah apalah gitu ya. Sehingga ada mungkin suatu hipotesa di dalam dirinya bahwa ini sebaiknya orang-orang yang mengatasnamakan paranormal, lalu adanya pembohongan publik atau mengeksplorasi, ya kan, ilmu yang dianggapnya bahwa benar padahal tidak benar. Nah, sehingga dia melakukan sesuatu yang sifatnya ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa ada sesuatu yang memang kejanggalan di dalam ilmu paranormal itu. Dibongkar triknya dan dituding palsu serta merasa diremehkan oleh pesulap merah atas praktek yang mereka jalani selama ini. Di sosial media pun beredar video para dukun yang menyantet pesulap merah. Tampak di video tersebut sebuah ritual untuk menyantet, lengkap dengan sesajen dan juga terdapat foto Marcel pesulap merah. Alih-alih ketakutan dengan aksi tersebut, pesulap merah pun malah menantang para dukun tersebut untuk mengirimkan santet teluh kepada dirinya karena Marcel tidak percaya dengan hal-hal demikian. Wahai para gaib, seorang makhluk yang bernama Marcel Radipal, dia merendahkan dukun. Katanya dukun, kalau nggak cabul ya nipu. Semuanya aku serahkan kepada kalian ya gaib, ya gaib. Marcel Radipal sudah seperti hakim kepada makhluk lainnya. Ngirimin teluh ke sana? Oh, nggak tahu. Karena saya pribadi nggak percaya kan. Gimana? Kok aneh? Saya nggak percaya hal-hal seperti itu kok. Dari Gus sendiri ngomong begitu. Oh, ngomong gitu. Minta dikirimin teluh dan sebagainya. Buat pembuktian. Pembuktian apa? Kalau teluh itu ada segala macam. Ya silahkan buktikan, kirimkan ke saya gitu. Marcel yang ke sana. Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya nggak percaya hal-hal seperti itu makanya. Saya tahu racun-racun santet, racun teluh dan sebagainya. Bagaimana konsep-konsep mencelakai seseorang dengan metode-metode santet, teluh dan sebagainya, saya tahu semua. Nah, saya nggak percaya kok diminta saya. Ini aneh kan? Makin blunder, memang banyak blunder kayak gitu. Karena itu ekspresi dari sebuah kepanikan. Oh, itu mah banyak di jadwal live streaming biasanya. Saya kan ada jadwal live streaming beberapa waktu lalu, 3 tahun belakangan tuh ya, ke belakang. Itu biasanya ngancem-ngancemnya ya, wah kalau nggak percaya santet, nanti gue kirimin paku perutnya. Wah kalau nggak percaya santet, nanti gue kirimin kaca nih, muntah beling nanti katanya. Ya saya selalu jawab, ya udah silahkan. Kalau mau ngirimin paku, jangan lupa sama palunya, gitu. Iya kan, kali aja kan saya pengen renovasi rumah jadi nggak perlu beli paku dan palu. Tapi ketika saya kayak gituin malah emosi sendiri mereka kan. Padahal harusnya kan secara waras, kalau ada orang yang mau ngirimin dan nerima, seneng dong. Ini kok malah emosi mereka. Katanya, oh dasar nggak percaya goib, dasar ini. Lah aneh, saya mah terima kalau mau dikirimin. Silakan. Kalau bisa sama semennya gitu kan. Dari viralnya aksi Marcel pesulap merah yang membongkar trik pawang hujan yang dikabarkan palsu, benarkah pesulap merah berujung dilaporkan oleh Gus Samsudin, pemilik padepokan di Blitar, Jawa Timur? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali. Di saat Marcel pesulap merah membongkar trik pawang hujan, di sisi lain, prahara antara Marcel pesulap merah dengan Gus Samsudin berujung hukum. Ya, Marcel pun akhirnya dilaporkan oleh Gus Samsudin, pemilik padepokan di Blitar, Jawa Timur ke polisi dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam laporannya, Gus Samsudin pun menjerat Marcel dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Gus Samsudin pun mengaku memiliki bukti atas tuduhannya, yaitu berupa video. Lantas seperti apa tanggapan Marcel atas laporan Gus Samsudin tersebut?
Benarkah tidak ada niat Marcel untuk memfitnah Gus Samsudin, tapi hanya ingin membuktikan kesejatian ilmu yang dimiliki oleh dirinya? Jadi kedatangan kita di sini itu untuk melaporkan ke si Marcel atau Pesulap Merah ya, atas tindak pidana pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian yang menggiring opini masyarakat, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin pengobatannya itu dianggap nipu atau sebuah 27 ayat 3 sama 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Barang bukti yang dibawa apa aja nih? Masih video ya, untuk yang lainnya masih nyusul aja kita. Ya, kalau untuk tentang laporan ya saya pribadi sih mengikuti aja bagaimana proses hukumnya nantinya. Kalau memang diteruskan ya, tapi yang udah-udah sih nggak diteruskan karena memang deliknya tidak kena. Karena kan siapapun bisa laporan ya laporan aja. Dan kalau saya pribadi sih tetap nuntutnya silahkan kalau memang apa yang saya katakan salah, buktikan gitu. Tapi dia ada niat buat melaporkan balik. Tadinya iya, cuma sekarang sih karena sibuk kerja juga dan saya pikir-pikir tujuan utama saya kembali lagi pembuktian. Jadi kalau misalkan memang sekali lagi kalau misalkan pendapat saya salah atau terbukti saya fitnah, baru silakan proses. Kalaupun ini dilaporkan ya nanti lihat aja nantinya juga akan dibuktikan juga sama aja. Sebelum Gus Samsudin melaporkan Marcel dengan tuduhan pencemaran nama baik, Marcel pun juga sebelumnya sempat menyambangi padepokan Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur dengan maksud baik-baik. Hal itu pun untuk membuktikan langsung kebenaran trik Gus Samsudin yang menurut Marcel menjawab tantangan Gus Samsudin di dalam video. Namun, setelah mereka tiba di pintu gerbang padepokan, keamanan padepokan juga meminta agar Marcel menunggu. Lalu kemudian muncul seorang pria yang mengaku sebagai kuasa hukum dari Gus Samsudin. Disusul seorang pria lain yang mengaku sebagai kepala desa setempat. Beberapa pria berseragam yang diduga dari ormas pun juga tampak berada di lokasi. Hingga situasi pun sempat memanas, namun tidak bertahan lama karena dilerai oleh kepala desa setempat dan juga Gus Samsudin sendiri. Lantas, benarkah Marcel masih menantang pembuktian dari Gus Samsudin terkait ilmu yang dipraktekannya selama ini kepada para pasien? Mau masuk silahkan masuk ke dalam. Kita ngobrol nanti di dalam. Ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Nggak di-share ya. Cukup sama Oke ya. Ini privacy guys yang dipegang KTP saya salah satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Oke. Rejo Winangun bukan Blitar. Oh, Rejo Winangun. Itu wilayah kabupaten. Siap. Terus foto sama saya. Nanti saya menjaga kerahasiaan Privacy. Ya kronologi sebenarnya ya saya nuntut untuk pembuktian aja sih. Kalau misalkan asli ya saya tutup channel kalau ilmunya asli. Tapi kalau ternyata itu trik ya berarti sesuai apa yang saya bilang gitu doang sebenarnya intinya. Mendatangi itu kan karena dia meyakini itu ilmu asli, lalu melakukan undangan terbuka, membuat video. Ya udah kalau misalkan memang mau membuktikan silahkan datang, jangan ngomong dari YouTube doang, dia kan gitu. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Lah saya datang baik-baik untuk pembuktian nih. Kalau memang saya salah, ya udah saya tutup channel kok. Saya tutup channel, saya mau belajar di situ. Tapi kalau misalkan benar, ya udah berarti apa yang saya edukasikan benar kan gitu. Kita dari lahir dari awal juga hidup dituntut untuk mencari rezeki halal gitu. Dan kalau misalkan saya diminta pertanggungjawaban itu sama saja seseorang yang minta pertanggungjawaban ke polisi ketika maling ditangkap. Gitu. Jadi memang ya saya berusaha untuk mencerdaskan bangsa. Tujuannya kan gitu. Dari perkara Gus Samsudin dan Marcel Pesulap Merah yang berujung aksi laporan ke polisi, lantas benarkah masih ada rasa trauma pada diri Marcel untuk mendatangi Kota Blitar kembali akibat peristiwa sebelumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari setiap Senin.
ketika Gus Samsudin melaporkan Marcel pesulap merah ke polisi dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik. Di sisi lain, Marcel pun juga mengaku trauma dengan kejadian saat dirinya menyambangi padepokan milik Gus Samsudin baru-baru ini karena diduga mengalami aksi kekerasan. Karena kejadian tersebut, Marcel pun mengaku khawatir jika ingin bertandang ke Blitar, Jawa Timur dalam waktu dekat ini. Ia pun juga tidak berani lagi untuk mendatangi padepokan Gus Samsudin di kota Blitar karena rasa trauma tersebut. Marcel sendiri tidak bisa memastikan apakah rasa traumanya bisa hilang ataupun ia terus terkungkung dalam rasa yang menyakitkan itu. Trauma iya jelas sih. Saya jadi khawatir kalau mau ke Blitar nih sebenarnya. Iya, jadi khawatir dan trauma. Kru-kru saya dan teman-teman juga jadi trauma sendiri ya. Jadi kayak nggak berani lagi ke sana karena akibat itu gitu. Tapi mungkin ya nanti lihat ke depannya, semoga ada titik terang sehingga traumanya bisa hilang, semoga aja. Tapi untuk saat ini nggak berani sih. Terkait tudingan netizen bahwa Marcel pesulap merah merendahkan para dukun melalui ucapannya bahwa dukun itu jika tidak menipu atau melakukan tindak asusila, diklarifikasinya kepada awak media. Menurutnya, tudingan atas dirinya itu adalah fitnah. Yang dia maksud adalah bukan dukun pijat, dukun beranak, ataupun pengobatan tradisional. Akan tetapi, dukun yang merasa sok tahu dengan hal-hal gaib atau membawa hal-hal gaib sebagai tameng dalam praktek perdukunannya. Nah itu fitnahan lagi sebenarnya. Di video-video saya banyak udah penjelasannya. Kayak yang pada saat pembuktian pelet, terus yang pada saat pembuktian sama pemburu hantu. Itu di menit-menit tersebut saya udah tampilkan juga menit keberapanya. Itu udah jelas menjelaskan dukun yang saya maksud nipu atau cabul ini adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan pengobatan tradisional. Sedangkan yang diakui Indonesia itu adalah bukan dukun, tapi pengobat tradisional. Surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun. Jadi kalau dibilang mengeneralisir seolah-olah, wah ini berarti dukun pijat termasuk cabul dong, berarti dukun beranak termasuk cabul dong. Ya enggak lah, karena dukun pijat, dukun beranak, dan dukun-dukun totok syaraf dan sebagainya itu bukan dukun yang sok tahu tentang hal goib. Yang saya maksud nipu atau cabul itu adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Ya awalnya sih sebenarnya saya ini ya buat video yang membongkar trik dia. Ya saya membuat video yang membongkar trik dia karena saya memang kontennya intinya adalah membongkar rahasia perdukunan. Dan saya nggak pernah tertuju pada satu orang. Karena yang saya reaction biasanya ketika mau membongkar sesuatu, saya cari dulu video yang di YouTube, siapa yang pernah mempraktekkan tersebut. Lalu menurut saya, wah ini kok dibawa berkedok agama atau berkedok apa nih. Nah ini kan membodohi masyarakat. Maka dari itu, kalau yang seperti itu, saya kan nggak bisa melaporkan. Ya kan, melaporkan konten hoax nggak bisa. Melaporkan penipuan nggak bisa, karena saya bukan korban. Maka dari itu yang saya bisa lakukan untuk Indonesia, untuk membantu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia, adalah mengedukasikan bahwa hal tersebut bukan ilmu goib-goiban, tapi itu adalah hanya sekedar trik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.